Saudara, pemberlakuan tilang elektronik di Kota Palembang sejak awal Februari lalu meningkatkan disiplin berkendara bagi warga di Kota Palembang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Selatan. Sudah ada Balkis Hijrah, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Faisal dan Cari. Saudara, dapat kami laporkan bahwa Ditlantas Polda Sumsel telah menerapkan tilang elektronik atau ETLE sejak 1 Februari lalu di Kota Palembang. Lokasi ETLE ini tersebar di 9 titik di Kota Palembang, diantaranya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kolonel Haji Burlian, dan Jalan R. Sukamto. Sistem kerja ETLE menggunakan kamera dua jenis kamera ini dinilai efektif dan solutif dalam menindak pelanggar lalu lintas yang tidak terdeteksi oleh petugas lalu lintas. Dari pantauan kami sejak diberlakukannya ETLE pada awal Februari lalu terjadi peningkatan kedisiplinan berkendara pada para pengendara sepeda motor maupun mobil, seperti selalu sedia menggunakan sabuk pengaman dan juga mengenakan helm saat berkendara untuk mengurangi kecelakaan di lalu lintas. Sebelumnya, petugas telah melakukan sosialisasi sejak awal Januari lalu terkait dengan penerapan ETLE ini di Kota Palembang. Para pelanggar lalu lintas yang terdeteksi kamera ETLE akan dikirimkan surat pada alamat yang terdaftar di plat nomor kendaraan pelanggar dan akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan jenis pelanggaran. Oleh karena itu, kami mengimbau Anda, para pengendara baik sepeda motor maupun mobil, untuk terus berhati-hati dan disiplin dalam berkendara dan menaati peraturan lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Faisal dan Syari. Baik, terima kasih Balkis Hijrah atas laporan Anda dan selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan. Ya, saudara, kini kita ikuti informasi selanjutnya. Sisa material longsor yang masih berserakan di tepi jalan lintas Lahat Bengkulu membahayakan pengendara dan berpotensi dapat menutupi jalan. Pengendara yang melintas. Menurut Rusmi Somad, pengendara yang melintas masih terdapat material longsor berupa batu, kayu besar, dan tanah di tepi jalan. Dengan demikian bisa saja sewaktu-waktu material itu turun menuruni jalan dan membuat jalan menjadi licin saat hujan. Untuk itu pengendara harus hati-hati, terutama saat hujan. Pengendara atau pengguna jalan berharap sisa material longsor di tepi jalan segera dibersihkan, sehingga tidak mengkhawatirkan pengendara saat melintas. Ya, memang di daerah sini sering sekali terjadi longsor, Pak, ya. Jadi harapan kami kepada pengendara untuk berhati-hati dan kepada pemerintah untuk juga cepat tanggap apabila terjadi longsor lagi. Karena daerah sini memang rawan longsor. Daerah perbatasan Tanjung Sakti dengan Bengkulu yang mana ini. Memang di tepi jalan memang masih terlihat masih ada longsor, Pak? Masih kita lihat masih banyak sekali batu-batu besar, pasir, kerikil masih banyak sekali. Harapan kami kepada pemerintah juga dibersihkan juga. Material longsor itu merupakan sisa longsor yang terjadi beberapa pekan lalu. Rivaldo Putrawansah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi